Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ifatur Rahman selaku dosen seni pidato. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita junjungan kepada Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana melalui jeripayahnya alhamdulillah agama Islam menjadi agama yang sempurna dan menjadi rahmat bagi alam semesta. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul motivasi sukses. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak dosen karena telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan sebuah pidato yang mengambil kesempatan yang sangat berharga ini untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul menjadi orang sukses. Seperti yang kita ketahui, kesuksesan adalah hal yang sangat diinginkan oleh semua orang. Mengapa? Sebab kesuksesan menjanjikan hal yang berbeda dari sebelumnya, yaitu kejayaan, kebahagiaan, kesenangan, bahkan uang. Banyak orang yang sejak dini berusaha meraih kesuksesan di masa depan dengan cara masing-masing. Untuk meraih kesuksesan, kita dapat sebagai manusia harus melakukan beberapa kiat-kiat atau langkah-langkah. Hal pertama dan terbaik yang dapat dilakukan bila Anda bersungguh-sungguh untuk sukses adalah berpikir dengan jelas arti kesuksesan bagi Anda. Orang-orang sukses sudah mendefinisikan dengan jelas tentang hal-hal yang ingin mereka lakukan dalam hidup mereka. Dan mereka memiliki banyak alasan. Untuk itu, mereka memiliki visi yang sangat jelas, sejelas kristal tentang masa depan. Mereka tahu apa yang mereka suka lakukan. Mereka juga menetapkan tujuan-tujuan yang memungkinkan mereka untuk melakukan hal-hal itu. Yang paling penting, orang-orang ini memiliki seperangkat kepercayaan yang penuh kekuatan yang mendukung mereka dalam menciptakan hidup yang ingin mereka pimpin. Namun, fakta menunjukkan bahwa hanya sedikit orang yang merayakan kesuksesan, dan makna kesuksesan itu tersendiri dengan serius. Tidaklah mengejutkan bila hanya sedikit kesuksesan yang dapat dicapai karena hanya sedikit orang yang mengetahui arti sukses sesungguhnya. Untuk itu, hal yang harus Anda lakukan sekarang adalah memutuskan apa yang Anda inginkan. Bila Anda telah benar-benar memutuskan apa yang Anda inginkan, berpikirlah tentang mengapa Anda menginginkannya. Bila Anda memiliki mengapa hal yang cukup besar, maka dapat Anda menemukan bagaimana. Bila Anda telah memutuskan mengapa Anda menginginkannya, buatlah komitmen untuk percaya bahwa Anda dapat memilikinya. Kemudian, apa yang harus Anda lakukan setelahnya? Saya menyarankan Anda untuk menuangkan tujuan Anda dalam bentuk tulisan. Pernahkah Anda mendengar tentang studi dilakukan kepada lulusan Harvard pada tahun 1950-an? Lulusan Harvard ditanya tentang berapa banyak dari mereka yang memiliki tujuan. Jawabannya hampir semua. Kemudian mereka ditanya tentang beberapa banyak menuangkan tujuan dalam bentuk tulisan. Jawabannya hanya 3%. Setelah mengikuti perkembangan para kelulusan sekitar 30 tahun kemudian, ditemukan 3% dari kelompok itu berpenghasilan jauh lebih besar daripada 97% lainnya. Setelahnya, mulailah melakukan tindakan untuk meraih tujuan Anda dan carilah umpan balik atas tindakan Anda. Charles Handy, seorang filsuf, pernah berkata, untuk mempelajari segala sesuatu selain apa yang Anda temukan dalam buku, Anda perlu bereksperimen, melakukan kesalahan, menerima umpan baik, atau mencoba hal kembali.
Hukum probabilitas mengatakan bahwa makin banyak hal yang kita coba, makin besar kemungkinan untuk meraih kesuksesan. Dalam meraih tujuan, tentunya kita jarang akan mengalami kegagalan, sehingga sebagaimana orang takut untuk keluar dari zona kenyamanan mereka. Namun, saya menyarankan Anda untuk berhenti memiliki ketakutan yang mendalam akan kegagalan dan membodohi diri sendiri. Orang-orang sukses percaya bahwa tidak ada namanya kegagalan, yang ada hanyalah umpan balik. Mereka berani keluar dari zona kenyamanan mereka ketika zona kenyamanan Anda hanya mendapatkan satu dari dua hal yang lainnya. Kemungkinan Anda mengalami kesuksesan yang tidak mungkin bila itu adalah cobaan pertama Anda. Atau yang lebih mungkin adalah Anda mengalami kegagalan. Orang-orang sukses memiliki pendapatan yang berbeda. Yang mereka dapatkan dari keluar zona kenyamanan adalah hasil atau umpan balik. Mereka tidak pernah merasa gagal. Yang mereka dapat adalah hasil dan umpan balik yang kokoh yang dapat memberikan informasi cepat dan akurat tentang cara melakukan mereka ambil. Oleh karena itu, keluar dari zona kenyamanan Anda. Saya ingin menyampaikan sebuah kutipan dari Bill Cosby. Untuk menjadi sukses, keinginan Anda untuk sukses harus lebih besar daripada ketakutan Anda akan kegagalan. Ada suatu hadis yang menunjukkan bahwa jika kita menginginkan dunia, maka harus dengan ilmu. Jikalau kita menginginkan akhirat, juga dengan ilmu. Jikalau ingin keduanya, juga dengan ilmu. Ilmu kedudukannya sangat penting, lebih-lebih ilmu agama dengan dunia. Kita raih sekaligus sanggup kita jadikan pijakan untuk di Darul Abadi nanti, karena kehidupan yang baik di Darul Abadi sanggup diraih dengan perbuatan yang baik di dunia. Maka dari itu kita betulkan niat kita supaya dalam mencari ilmu selama di sekolah ini, selama kita mencari ilmu dalam kesuksesan ini, kita dengan hati yang ikhlas agar menjadi ilmu yang bermanfaat dan sanggup mengantarkan kita menuju keberhasilan dan keinginan yang nyata. Kunci kesuksesan kita terlepas dari apa yang telah kita kerjakan terhadap orang lain. Berarti, dengan begitu kita telah mengetahui bahwa perilaku yang kita tunjukkan kepada orang lain pun akan mempengaruhi kesuksesan kita. Kemungkinan beberapa orang memiliki bahwa nilai adalah segala-galanya. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa nilai itu sangat mementingkan untuk meraih kesuksesan. Tapi kita perlu diingat adalah perilaku yang juga sangat penting di samping dengan angka-angka besar yang kita peroleh. Sebagai contoh, seorang memiliki intelektual tinggi tanpa perilaku yang baik, maka kelak kita akan sulit untuk memimpin orang lain. Percaya atau tidak, segala bidang pekerjaan memiliki bentuk kepemimpinan yang masing-masing. Minimal pemimpin diri sendiri, seseorang yang egois tidak akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik bersama mitra kerjanya. Dan otomatis ketika berada pada dunia kita sendiri, mitra kerja kita tidak akan menyukai kita dengan membuat pekerjaan terasa sangat berat dan menjadi beban. Ketika dapat menjadi pribadi yang baik, tentu saja hal tersebut akan mempermudah kesuksesan datang kepada kita. Minimal kita dipercaya oleh orang lain dengan yang bertanggung jawab, jujur, tangguh dalam melaksanakan pekerjaan. Seseorang pernah mengatakan bahwa masalah pegawai memiliki pangkat rendah, asalkan ia mau bekerja sama. Ketika ia dapat bekerja sama, maka ia telah sukses dan melakukan pekerjaan. Selain itu, apakah kesuksesan hanya dalam pekerjaan saja? Tentu tidak. Perilaku yang baik
dibutuhkan hanya untuk kesuksesan pekerja semata. Selain kesuksesan duniawi, tentu saja perilaku yang baik juga menentukan sukses kita di akhirat. Sebuah hadis menyebutkan bahwa manusia yang harus berperilaku seperti orang asing. Artinya, kita sebagai manusia harus berperilaku seperti seorang yang singgah sementara di bumi ini. Untuk itu kita perlu menjaga tata krama kita di bumi ini. Karena adanya kita di dunia ini hanyalah sementara. Kita tidak bisa berperilaku seenak jidat di dunia. Adanya aturan yang harus kita taati berguna untuk kesuksesan kita di dunia maupun di akhirat. Untuk itu, marilah kita semua berperilaku baik agar bisa sukses di dunia dan akhirat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya ungkapkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.